Kurang ajar lu. Oh, lu sawak gua lu. Enak banget lu ngomong sembarangan aja. Mendingan lu pulang kata gua mah. Mendingan pulang. Pulang gak lu? Jangan apa nyimpa muka lu nih. Iya. Ayo pulang. Lu juga marah. Ya. Ya, masuk. Ada apa, Din? Iya, ada tamu mau ketemu Ibu. Siapa? Pak Roy. Pak Roy, Pak. Roy yang mana ya? Belum ada janji, Bu. Taruh. Pak Roy. Oh, ini ya, yang palanya botak. Betul, Bu. Ya udah, kamu suruh dia masuk ya. Baik, Bu. Makasih, Din. Tumben banget orang ada apa lagi. Hai, Roy. Morning. Morning. How are you today? Fine. Aduh. Wah, Bos apaan? Masuk. Tuh, tumben banget pagi-pagi udah datang ke sini. seharusnya lu senang dong teman berkunjung. Bagus bener kantor lu. Ini lu yang bikin ya? Oh iya dong, ini semua yang gue yang desain. Ini juga mejanya. Terus ini sampai yang kecil-kecil. Bagus ya. Ntar dulu ngomong-ngomong, lo tau dari mana gue ngantor di sini? Biasa dari ibunya Sarah. Dari ibunya Sarah. Kok ibunya Sarah ngasih tau? Taruh. Terus lo kesini mau ngapain? Mau ngomongin soal Sarah apa urusan lain nih? Gini aja, go to the point. Gue mau kasih kerjaan lo. Oh ya? Iya, gue serius. Teman gue ngasih gue proyek interior design. Plafonnya ratusan juta loh. Sebentar. Lo datang pagi-pagi begini nawarin gue kerjaan, pasti ada yang dituju deh. Maksud gue bukan cuma sekedar bisnis. Lo tau ya kalau gue gabung sama si Sarah? Iya. Terus mau lo sebenarnya apa? Lu tuh nggak usah nanya motivasi ke gue, apa maksud gue. Tapi anggap aja gue nyupport lo. Support gue apa Sarah? Nggak tahu aja, dua-duanya. Oke. Gue memang nggak ahli di bidang interior. Tapi kan gue bisa di staff marketing lo. Jadi lo mau gabung sama gue? Enggak. Gue cuma mau jadi freelance. Jadi lu kan nggak gaji gue. Fee buat gue, ya terserah lo. Lo serius nih? Kapan sih gue nggak serius? Kalau lo oke, besok gue bawa rencana gambarnya dan plafon harganya. Sip? Ya, gue mesti ngomong sama Sarah dulu dong, Roy. Gak jadi masalah. Kalau perlu nanti malam gue ke rumah Sarah untuk ngejelasin. Yang penting prinsipnya lu setuju. Ya, kalau visible, gue sih oke-oke aja. Visible. Benar. Swear. Ya udah deh. Gue pamit dulu ya. Lah, kok gitu sih cepet-cepet? Belum juga dikasih minum. Sekarang efisiensi. Kalau tamu cuma ngobrol-ngobrol, jangan dikasih minum. Oh gitu? Iya dong. Ya Salam udah. ya sama karyawan lu semua ya. Lu belum kenal juga disalam-salaman. Ya. Model baru kan begitu. Yuk. Curiga nih gue. Pak Rahman ada? Ada, silakan masuk Bu, sudah ditunggu. Ya. Oh, Bu Ines. Silakan, Bu Ines. Saya sudah terima surat dari Bu Ines. Begini Pak Rahman, saya perlu untuk menjelaskan secara lisan mengenai penempatan saudara Dul di divisi saya. Silakan. Menghadapi krisis moneter dan situasi perekonomian seperti sekarang ini, manajemen kan meminta saya untuk melakukan langkah-langkah efisiensi. Terus? Untuk itu saya sudah usulkan restrukturisasi dan rasionalisasi dengan mempercepat pensiun beberapa karyawan yang masa kerjanya di atas 20 tahun serta mengurangi tenaga kerja asing. Dan usulan saya itu sudah diterima kan? Ya, dan sebagian kita sudah realisasi kan? Itulah, saya jadi bertanya-tanya. Setelah saya melakukan apa yang mestinya saya lakukan, tiba-tiba saya harus menampung saudara Dul. Logikanya di mana dong? Begini Bu Ines, saya bisa mengerti keberatan Bu Ines.
Tapi kita juga harus memahami bahwa rasionalisasi yang telah kita lakukan itu bukan dalam pengertian PHK kan? Percepatan pensiun bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun, saya anggap hal yang wajar-wajar saja. Kalau itu dianggap wajar, oke lah. Tapi yang perlu saya tanyakan, dalam situasi seperti sekarang ini, rekrutmen saudara Dul itu apakah tepat? Bu Ines, bagaimanapun perusahaan tetap optimis bahwa kondisi perekonomian akan pulih. Apalagi dengan telah dilakukan langkah positif oleh pemerintah untuk mengatasinya. Oleh karena itu, perusahaan tetap merasa perlu untuk merekrut tenaga-tenaga potensial seperti saudara Dul. Apalagi saudara Dul sudah kita kirim ke Swiss. Kan mubazir, sudah kita biayai, kemudian kita lepas begitu saja. Oke, itu bisa saya mengerti. Tapi mengapa saudara Dul harus ditempatkan di divisi saya? Kenapa tidak di divisi lain yang mungkin lebih membutuhkan? Itu karena saudara Dul insinyur teknik terapan. Makanya penempatan saudara Dul pada bagian maintenance yang Ibu Ines pimpin, saya anggap sangat tepat. Begini sajalah Bu Ines. Bu Ines kan belum kenal dengan saudara Dul. Saya perkenalkan dulu ya. Dia orangnya akomodatif kok. Saya yakin dia bisa menjadi staf andalan Bu Ines. Sebentar ya. Yo, Leo. Siapa? Pak Dul ada di mana? Ada di luar. Apa perlu saya panggil? Enggak usah, biar saya sendiri. Tumben Pak Rahman. Apa hebatnya sih itu anak? Pak Dul, ini Bu Ines. Oh, kas dulu lah. Insinyur Ines. Pak Dul, Bu Ines ini yang akan menjadi atasan langsung di bagian maintenance. Kapan saya mulai kerja, Pak? Kapan Bu Ines? Nanti saya kabari. Saya permisi dulu, banyak pekerjaan. Selamat siang. Siap. Pak Dul, Bu Ines ini memang orangnya agak kaku. Dia tuh kerja keras. Maunya serba perfect. Tapi sebenarnya hatinya baik. Oke Pak Dul, sekarang saya perkenalkan dulu dengan stafnya Bu Ines. Supaya nanti kalau mulai kerja bisa enak. Ya. Mari. Ya. Mas, ini udah siang. Ayo toh kok bisnis kok mampir-mampir toh. Sabar ngapa sih lu? Cerewet banget ngomong dulu. Kok cerewet gimana? Ngomong ndak boleh. Ini lihat toh, udah jam 9. Nanti kalau kelurahan tutup gimana? Yang bikin KTP tuh orangnya banyak, bukan sampean tok. Ayo. Sabar. Itu aku tuh. Tuh. Tun, gimana? Ada? Ada bang, yuk abang suruh ke sana. Ngapain? Daftar sekolah. Daftar sekolah. Waduh, Tun, gue malu dah. Udah tua masih daftar sekolah aja. Malu kan ya? Orangnya mau ketemu abang, ayo dong. Kita udah dapet bukunya. Udah ini udah siang. Sana. Itu sini mas ya. Iya, sana. Ayo. Jangan salah lo. Ini bukunya. Wah, mesti harus sabar. Aku harus sabar. Mbak, ini mbak papan saya. Oh, ya silakan masuk. Saya Mandra. Oh, ya. Jadi dulu katanya pernah sekolah? Iya, udah pernah sekolah saya. Sampai kelas berapa? Kelas berapa gue itu? Ya nggak tahu atau baru lahir. Kelas 2 aja ya, boleh kan? Ya, Bapak ya udah silahkan duduk dulu. Yang penting kan sekarang Mas ingin belajar lagi. Iya. Ya, karena Mas sudah dewasa, jadi lebih tepat kalau Mas masuk ke kejar paket A PBH fungsional. Maksudnya Mbak? Jadi KPA PBH fungsional itu adalah kejar paket A pemberantasan buta huruf fungsional. Maksudnya nanti dalam pembelajarannya didasarkan pada pengalaman Mas sendiri sehari-hari. Oh, iya saya ngerti Mbak. Iya. Jadi nama Mas Mandra sudah saya catat sebagai warga belajar Iya. di paket A di SKB Cilandak ini. Terima kasih.
Nah, ini ada jadwal pelajaran. Ya. Kemudian ini ada buku-buku pelajaran, mohon dipelajari di rumah. Siap, Mbak. Buku-buku ini buku-buku perpustakaan, jadi jangan sampai rusak. Tolong dijaga dengan baik ya. Iya, siap, Mbak. Nanti kalau ada teman-temannya Iya. yang ingin ikut keterampilan memasak, menjahit, tata rias rambut, atau bengkel, las, kemudian juga budidaya peternakan, pertanian, ajak aja ke sini, belajar di sini. Siap, Mbak. Ya? Kalau gitu nanti tetangga-tetangga saya, encang-encing saya ajak kemarin dah. Ya. Kalau gitu saya terima kasih, mau permisi Iya. dulu ah. Ya. Lagi selamat Mbak. belajar ya. Iya, iya, Pak. Asik, gue dapat buku. Dibilangin kan tadi. Kok lama banget toh yo? Ya ampun. Piye sudah beres belum? Udah. Tahu, kayak nenek-nenek lu. Ngomong mulu, lecet. Lo enggak, kalau sudah beres ayo cepetan, ini udah siang. Lah iya, ayo. Ayo, naik, Tun. Ya, tadi ke depan aja. Ya, ayo. Tadi saya. Kong, Apa? Inak jalan dulu ya, mau kursus. Ntar lu balik sini lagi nggak? Ya balik, tapi sore kali Kong. Mau ke kuburannya dulu. Iya deh. Jalan dulu ya Kong. Yo, Assalamualaikum. hati ya. Pagi, Ti. Ya Allah, Saro kalau benar-benar kelewatan ya. Udah jam berapa sekarang? Sorry, gue bangun siangan. Oh, emang dasar anak mami. Udah jalan ledek terus dia. Nih, gimana? Jadi ke bank nggak kita sekarang? Apa gue jalan ya? Gue transfer ke rekening lo ya? Yaudah, lo yang transfer aja deh. Ya udah, gue jalan ya. Ntar dulu. Ada yang mau diomongin sama lo. Soal apaan? Udah duduk dulu, kenapa sih? Cepet banget, kenapa emang? Ada kencan? Apaan sih? Cepetan mau ngomong apa? Ini, Sar. Tadi Siro datang sini. Mau ngapain dia kesini? Itulah, gue aja bingung. Ngapain lagi pagi-pagi udah nongol ke sini. Tapi dia datang dengan maksud yang baik kok. Dia nawarin proyek interior. Gede juga sih. Kira-kira ratusan juta lah. Udah deh, Ti. Nggak usah urusan sama dia. Gue males. Lo jangan gitu dong, Sar. Gue tahu lo dulunya ada urusan sama dia. Tapi kalau dalam bisnis, lo mesti rasional dong. Dan lo kalau misalnya nggak suka sama dia, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di kerjaan, ya, di perusahaan ini kan banyak hidupin orang. Kalau misalnya kita nolak pekerjaan, cuma karena kita nggak suka sama orang yang ngasih kerjaan ke kita, ya kesian karyawannya dong. Lagian si Roy itu kan perantara doang. Dia nggak gabung sama kita kok, cuma ngasih order. Gini ya, Ti. Gue tuh bukannya cuma nggak suka sama dia, tapi gue juga nggak suka cara dia ngedapetin kerjaan. Gue kan tahu dia, Ti. Oke, di tempat lain dia boleh pakai cara dia. Tapi kalau misalnya di sini, dia harus ngikutin cara kita. Kalau misalnya dia nggak mau, out. Susah amat sih. Ya udahlah, terserah. Di sini kan bosnya lo. Tuh kan, gue gitu deh kalau ngomong sama lo. Gue ngomong sama lo itu karena gue udah nganggap lo sebagai partner gue, bukan karyawan lagi. Ya oke deh, gue percaya sama lo. Terus gimana nih sekarang? Gue jadi ke bank apa ada tugas lain? Sebentar. Pada prinsipnya gimana? Lo setuju nggak kalau misalnya kita nerima tawaran dari si Roy? Ya mau gimana lagi? Ya udahlah, gue setuju aja. Gue ke bank ya sekarang. Udah, kalau misalnya dari bank, lo datang ke sini lagi kan? Iya, tapi gue mau nemuin Jenap dulu ya bentar. Zainab? Ngapain ketemu sama dia? Ada yang mau gue omongin sebentar sama dia. Allah, Sar, aduh. Pusing deh kepala gue. Kayaknya urusan lo sama Zainab sama Sidul gak pernah habis-habis ya. Dari tahun lalu gue ketemu sama lo. Udah gitu kemarin-kemarin ngomonginnya Sidul, si Zainab. Capek tau gak?
Ya makanya gue beresin sampai tuntas. Tuntas gimana? Ya pokoknya ntar gue ceritain deh. Ya, gue jalan dulu ya. Mana nomor rekening lo sini? Oh iya, sampai lupa. Ntar kalau misalnya udah kelar semua, jangan lupa ya langsung balik ke kantor. Ya? Ya. Soalnya banyak kerjaan. Jangan sampai hilang. Yuk, jalan dulu ya. Hati. Ya. Tuh anak. Kapan lagi kerjanya? Capek deh ngurusin ya. Anak Betawi. Bang, Aldo. Yuk. Apa kabar? Baik, Bang. Gimana? Kapan pulang dari Swiss, Bang? Udah lama. Oh, terus proyek di Natuna aja nih. Kalau jadi, gue ikut lah, Bang. Belum, Yung. Lagi ngapain kamu ikut proyek di Natuna? Di sini lebih enak. Ya, buat tambah pengalaman, Bang. Kalau di sini aja kan jenjang karir lama, Bang. Ajak-ajak lah, Bang. Ya nantilah. Ayo, kamu mau ke kuburan babe? Ya, mari, Bang. Salam Jonya di rumah. Ayo. Mari, Bang. Toleran jot-jotan, kue bolu, kue minang, roti-roti dalam tanpa sayang. Dari dulu saya bilang, setengah hati dua kata. Jadi keingetan lagi masih muda kita kalau gitu. Itu rasanya. Aduh. Gabah. Jangan lupa mas. Yang ngomong nanti aku lo sama Angkong, hati-hati ya. Ya nggak apa? Iya. Rewet dulu. Assalamualaikum. Salam. Tumbenan lu akur berdua-dua. Mas tua. Apa baru tahu wong saya akur itu dari dulu? Kan kelihatan abadi. Nih, saya kasih oleh-oleh roti. Makasih. Yang beli aku kok ngasih oleh-oleh. Gimana tuh? Lu ngomong apa sih? Lu yang beli, gue yang bawa kan. Siapa yang bawa sama aja. Tumbenan tuh ngapain? Kagak, lagi kangen aja. Kalian saya pengen nanyain Babe, kemana dia? Tahu, Bapak lu dari pagi ngayap katanya mau lihat tanah. Lihat tanah. Wah, tepat itu. Tempat apaan? Itu loh mak tua. Kalau engkong mau jual tanah itu berarti tepat sekali buat kita, Mak. Benernya. Udah dibayarin ya? Bayarin apa ini? Ya, katanya tanahnya udah dilihat orang. Mau dijual kan? Oh, enggak. Tadinya yang bilang katanya mau dijual. Lihat tanah juga, tanah si Mahruf longsor. Mau dilandanin Bapak lu. Jadi kagak mau dijual? Enggak. Dari dulu gue mau suruh jual Bapak lu segala. Katanya buat si Dula sama si Atun. Lah buat saya yang mana? Mana gue tahu. Gue juga lagi kesel. Nah, kebetulan. Kalau mak tua kesel berarti kita kebetulan. Kebetulan sekali mak tua. Kebetulan apaan? Begini. Gimana kalau mak tua kita ajak join? Cocok nggak? Gimana? Lu yang begitu aja lu kasih join lagi. Loh ya nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa mas. Itu mak tuamu sendiri kok. Berarti juga mak tuaku. Gitu. Nanti kalau kita berhasil dikasih komisi. Ya mak tua gimana? Apaan sih nih? Gue mungkin nggak ngerti nih omongan lu. Tanah, komisi. Apaan? Begini loh mak tua. Saya sama Mas Mandra ini kan lagi join bisnis. Lah maksud kita, mak tua ngomong sama engkong. Minjemin surat tanah itu buat jaminan. Nanti kalau sudah berhasil, dikasihkan Mas Mandra boleh. Kasihkan saya juga boleh. Nah, itu cuman buat tanggungan mak tua. Nanti kalau sudah berhasil, mak tua dapat komisi. Ya. Dan nanti kalau kreditnya sudah keluar, sisanya kita tambahi lagi, mak tua. Kamu nggak usah lihat duit ini. Jika. Oh, maksudnya nih duit buat gua. Supaya gua biar bisa ngomong sama bapak lu minjem surat tanah buat digadein, ya? Loh, itu salah artinya. Bukan digadein,
buat jaminan. Itu lain lo artinya, lain. Dijaminkan sama digadein sama aja. Tepat sekali, Mak Tua. Kurang ajar lu. Oh, lu sawak gua lu. Enak banget lu ngomong sembarangan aja. Mendingan lu pulang kata gua mah. Mendingan pulang. Pulang gak lu? Jangan apa nyimpa muka lu nih. Ya. Ayo pulang. Lu juga marah. Ya. Lu gua kasih tahu baba lu. Gua laporin baba lu. Ayo lu rasa lu. Ini, Mak Tua, sabar. Gini, Mak Tua. Sabar. Maksud kita berdua. Pulang kata gua pulang. Maksud kita itu berdua baik kok, Mak Tua. Enggak baik kata gua mah. Lu, buat lu, gua enggak baik. Ya. Ayo pulang. Ya, pulang. Ini mau mengambil tas. Mau ngambil tas. Jangan ketawa lu. Enggak. Jangan tawa lu. Duit saya hilang 25. Sini, Mak Tua. Apa udah di sini mah udah enggak bakalan keluar lagi tangan gua. Enak aja lu. Pulang. Pulang aja. Apaan ini pakai grepe-grepe ini punya gua. Apaan lu? Pulang. Iya. Ayo pulang. Ayo. Aku cepet lu juga. Ayo pulang. Iya, yuk. Kurang ajar bener lu ya berdua-dua lu. Wetonmu apa? Weton lu yang weton kali. Harapanku hancur semuanya. Lo ngomong mulu lu kayak bocah lu. Makanya kalau mau bisnis jangan makan pete goblok. Makan pete lu nyulut gua enggak ngomong masih blepetan aja. Kamu kalau ngomong yang bener. Aku tuh banyak dan semuanya aku. Lu rugi. Gua juga rugi, gua segede bagong. Aturan narik kalian kagak narik. Lu salah 20 rupiah. Bodoh amat gua pikirin. Nih, setoran nomor urusan lu nih. Aku hancur.